Oke, eh, di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Bani Umayyah ini. Namun sebelum itu saya akan sedikit membacakan fakta-fakta tentang Bani Umayyah ini. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan didirikan ini pada tahun 662 Masehi. Pendirinya sekaligus juga mantan politikus dan pernah juga menjabat sebagai gubernur Suriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan. Mungkin untuk penyebab awalnya berdirinya Bani Umayyah ini, pada waktu itu mereka itu berawal dari kasus pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah ketiga ini, yang mana pada saat itu Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme, penistaan, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap sejumlah masyarakat yang menjadikan situasinya memanas hingga terjadinya pemberontakan. Salah satu penyebabnya juga karena jabatan-jabatan di pemerintahan ini diberikan kepada kerabat Utsman oleh Utsman sendiri. Jadi munculnya rasa iri dengki mungkin pada masyarakat yang lainnya gitu, merasa tidak diuntungkan gitu pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini. Setelah itu Utsman bin Affan terbunuh oleh salah satu pemberontak di rumahnya. Muawiyah bin Abu Sufyan, yakni sepupu Utsman, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, tidak terima dengan perbuatan para pemberontak ini. Nah, takut dengan ancaman yang bisa datang dari Muawiyah, para penduduk Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman sebagai khalifah keempat. Ali ini merupakan kerabat dekat Nabi Muhammad SAW, sehingga dianggap oleh Muslim Syiah berhak menjadi khalifah. Khalifah Ali juga berusaha mengembalikan pemerintahan Islam agar stabil, tetapi tidak berhasil karena ia dianggap gagal memberikan keadilan karena atas kematian Utsman. Jadi pada waktu itu Muawiyah ini tidak setuju gitu Ali diangkat sebagai khalifah keempat ini. Namun Muawiyah ini memberikan syarat, Ali boleh menjadi khalifah asalkan dalang dari kasus pembunuhan Utsman bin Affan dapat diungkap oleh Ali. Namun Ali tidak menyanggupi gitu. Mungkin pada awalnya Ali bilang iya, saya sanggup gitu untuk mengungkapnya. Namun pada faktanya Ali tidak berhasil mengungkap dalang dibalik pembunuhan Utsman bin Affan, yang menyebabkan Muawiyah tidak percaya dengan Ali dan Muawiyah juga ingin mengkudeta Ali. Terus singkat cerita, terjadinya perang saudara Islam yang pertama, yakni perang Jamal pada tahun 656 Masehi. Nah, perang ini berakhir ketika Khalifah Ali terbunuh oleh golongan Khawarij. Setelah itu, Hasan bin Ali sebagai putra tertua Ali dibayat oleh orang-orang Madinah menjadi khalifah selanjutnya. Sebentar. Nah, berdirinya Khalifah Bani Umayyah. Nah, Hasan ini tidak ingin memerintah dalam jangka waktu yang lama, melainkan hanya 3 bulan gitu setelah ia dibayat. Setelah itu ia menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin kekhalifahan kepada Muawiyah. Hal ini tak lepas dilakukan oleh Hasan dengan tujuan untuk menghindari perang berkepanjangan antar umat muslim. Nah, setelah penyerahan kekuasaan itu, umat muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Bani Umayyah. Dengan demikian, periode Khulafaur Rasyidin ini resmi berakhir
dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah pada tahun 662. Terus Muawiyah ini yang telah berkuasa selama berpuluh-puluh tahun sebagai gubernur di Suriah menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan kekhalifahannya. Nah, dalam menjalankan kekhalifahan Bani Umayyah ini, Muawiyah bin Abu Sufyan ini mengganti sistem pengangkatan khalifah yang sebelumnya menganut sistem pemilihan atau aklamasi menjadi sistem monarki atau nasab atau garis turun-temurun. Nah, oleh karena itu, karena ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, maka khalifah penggantinya adalah anaknya, Yazid bin Muawiyah. Pemerintahan Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah ini bertahan selama 90 tahun hingga tahun 750 Masehi. Ketika sampai dengan pemerintahan Bani Umayyah ini di Damaskus runtuh akibat revolusi atau munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Abbasiyah. Terus selanjutnya berdirilah kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol yang bertahan hingga tahun 1031. Namun kita materinya hanya cukup ke Bani Umayyah 1. Mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah 1 yang beribu kota di Damaskus, Suriah. Selanjutnya, fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1 yang terdiri dari fase berdiri, fase kemajuan, dan fase lemah. Yang pertama, fase berdiri. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik atau khalifah yang ke-6 ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Zaid pada tahun 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah 1 pada saat itu masih berciri Arab asli, yaitu nahwu, balaghah, qiraat, hadis, tafsir, dan tarikh Islam. Pada fase pertama ini, perluasan wilayah berjalan sangat pesat, yaitu berkuasa sampai ke wilayah empat benua seperti Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Wilayah di imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan Gotia. Pada periode ini, para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah atau islamisasi. Lalu ada fase kemajuan, dimulai dari masa khalifah ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz atau khalifah yang ke-8. Islam telah berkembang hampir ke seluruh dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur jauh, dari Afrika sampai Andalusia, dari India sampai Persia. Bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh ada ilmu pengetahuan seperti qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Lalu bangunan fisik ada istana, masjid, pengairan, irigasi, dan jembatan. Lalu ada fasilitas pendidikan seperti kutab, halaqah di masjid, dan majelis manazaroh. Lalu ada departemen pemerintahannya, ada Nidatul Mail atau keuangan, siasi, politik, harbi, ketentaraan. Lalu ada idari, administrasi, kodi, hukum, jabatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Lalu yang terakhir, fase lemah sampai runtuh. Dimulai dari masa khalifah ke-9, yaitu Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, Walid dan Sulaiman. Tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang ada. Puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah putra dari Khalifah Walid dalam 1 tahun berjalan. Khalifah Yazid bin Walid, Khalifah ke-12, dan Khalifah Ibrahim bin Walid, Khalifah ke-13. Lalu sistem monarki menjadi faktor yang paling
dominan atau penyebab utama runtuhnya Bani Umayyah tahun 132 Hijriah berakibat pada penyelewengan kekuasaan, korupsi, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh putra mahkota. Lalu lemahnya Bani Umayyah terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Bersamaan dengan situasi tersebut, berkembang pesat beberapa kekuatan seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hejaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, dan Tohiriyah di Maroko. Peperangan secara terbuka, terutama dengan kekuatan Abbasiyah yang akhirnya mampu menggeser kekuasaan bahkan sampai mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah I tepatnya pada tahun 132 Hijriah. Baik, sekian saja pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.